karena kematian itu pasti kita akan merasakannya. Ini penting untuk diingatkan pada kita semua, karena setiap jiwa kita itu pasti akan merasakan kematian. Maka persiapkanlah kepada hal yang akan menemani kita dari amal-amal soleh. Qala rahimallah, al-insanu idza mata tabi'ahu al-musi'una lahu wa yattabi'uhu ahluhu yusi'unahu ilal makbarah. Seorang apabila meninggal, maka orang-orang yang mengantarkannya akan mengikutinya, maka keluarganya pula akan mengikutinya sampai ke tempat perkuburan. Wa ma'ajabal hayah ad-dunya wa akhsaha wa ma adanaha yatawalla dafnaka man anta ahabbun nas ilaih. Maka yang paling menakjubkan kehidupan dunia ini dan apa yang paling merugikannya dan apa yang juga paling dekat dengannya, yatawalla dafnaka man anta ahabbun nas ilaih, yaitu berpaling ketika setelah selesai menguburkan engkau dari orang yang engkau sangat mencintai dari manusia. Yadhununak wa yab'adunak anhum, mereka akan menguburkan engkau dan kemudian menjauhi engkau dari mereka. Walau annahum a'tau ajrah atau ujrah ala an tabaqa jasadan bainahum ma radu. Seandainya mereka itu diberi upah, yang mengantarkan ini diberi upah untuk tetap jasadnya bersamamu, maka mereka pun tidak akan ridho. Fa aqrabun nas ilaika wa man anta ahabban nas ilaihim, maka orang yang paling dekat kepadamu dan orang yang engkau paling cintai dari manusia, humul ladina yatawallawna dafnak, itu orang-orang yang berpaling setelah menguburkan engkau. Yatabi'unaka wa yusi'unaka, mereka mengikuti engkau ke perkuburan dan mengantarkan engkau kepada perkuburan. Baik. Wa yattabi'uhu maluhu, yang akan mengikuti engkau adalah hartamu, ai abidah atau abiduhu, wa khadamuhu al-mamalik lahu. Di antara harta itu adalah hamba-hambamu, pembantumu yang kau miliki. Wa hada yasmal ar-rajul al-ghani alladhi lahu abidun wa khadamun mamalik yattabi'unahu. Yang ini mencakup seorang laki-laki yang kaya, ya, yang dia memiliki budak, juga memiliki pembantu yang dia miliki, semuanya itu mereka mengikutinya. Wa yattabi'uhu amaluhu ma'ahu fayarji isnan wa yada'unahu wahdah. Dan mengikuti mayat tersebut amalannya bersamanya, maka akan kembali dua perkara dan akan tinggal bersamanya satu. Walakin yabqa ma'ahu amaluhu, nas'alullah ayaj'ala amalana wa iyyakum sholihan. Akan tetapi yang tinggal bersama mayit adalah amalannya saja. Kita mohon kepada Allah untuk menjadikan amalan kita dan kalian semua menjadi amal yang soleh. Fayabqa amaluhu indahu anisuhu
fi qabrihi yanfaridu bihi ila yaumil qiyamah, maka akan tinggal bersamanya, yaitu tinggal di sisinya amalannya. Anisuhu akan menemaninya di alam kubur, di dalam kubur yang bersendirian dengannya sampai hari kiamat. Nabi SAW telah menjelaskannya, dan hadis ini hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Jadi yang akan bersama kita di alam kubur itu, yang menemani kita itu, yang membela kita itu adalah amalan kita, amalan soleh. Dan kita sudah mendapatkan kenikmatan alam kubur pula sampai hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Jadi tidak perlu menunggu sampai masuk surga dan neraka dulu, tetapi setelah meninggal seorang sudah bisa mendapatkan nikmat atau mendapatkan kesengsaraan, dan itu cukup lama sampai kebangkitan hari kiamat. Nah, ini kesempatan hari-hari ini kita itu memperbaiki amal kita, menjadikan amal soleh. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini dalilun ala, ada dalil yang menunjukkan anad dunya kullu zinatil hayati dunya tarji'u wa la tabqa ma'aka fi qabrik. Sesungguhnya dunia ini, setiap perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia itu akan kembali dan tidak tinggal bersamamu di dalam kuburmu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, betul. Dan kita diberikan kesenangan dengan dua perkara ini, dan itu tabiat. Tapi ingat, yang paling baik itu adalah amalan yang dia itu kekal sebagai amalan soleh. Itu yang penting untuk kita perhatikan, yang tujuannya itu akan kembali. Manil ladzi yabqa, siapa yang akan menemani seorang mayit? Faqdil amal, ya, faqad atau faqdil amal. Fa alaika ya akhi an tahrisa ala sahibil ladzi yabqa wa la yansarif ma'a man yansarif. Ya, hanya amal saja yang menemanimu. Maka kewajiban atasmu, wahai saudaraku, untuk bersungguh-sungguh atas pelaku orang-orang yang tetap dan tidak berpaling bersama orang-orang yang berpaling. Itu berpaling dari perkara yang baik. Wa alaika an tastahid hatta yakuna amaluka amalan salihan yu'nisuka fi qabrik idang faratta bihi anil ahbab wal ahli wal aulad. Maka wajib atasmu juga untuk bersungguh-sungguh sehingga menjadikan amalanmu amalan yang saleh. Jadi bersungguh-sungguh, ibadah itu sungguh-sungguh, tidak sekedar adat kebiasaan saja, kebiasaan yang dipakai untuk menjalani suatu, tetapi betul-betul bersungguh-sungguh niatnya, ya, cara ibadahnya, kemudian kualitasnya, kuantitasnya dijaga ibadah itu. Kemudian akan menemanimu di dalam kuburmu apabila engkau bersendirian dengannya, dari orang-orang yang engkau cintai, dari keluarga, dari anak-anak. Wa munasabatu hadzal hadis lil bab zahiratun. Kecocokan hadis ini dengan bab yang kita sedang pelajari, itu bab tentang al-mujahadah, itu tampak jelas ada kesesuaiannya. Lianna kasratal amal yujibu mujahadatan nafsi.
Karena banyaknya amalan itu, banyaknya ibadah itu akan menjadikan seorang itu mujahadah, berjihad terhadap dirinya, bersungguh-sungguh terhadap jiwanya. Itu keterkaitannya. Wa innal insana yujahid nafsahu 'alal a'mali salihah allati tabqa ba'da mautihi. Maka seorang itu bersungguh-sungguh terhadap jiwanya, dirinya atas amal-amal saleh yang akan tetap bersama dia setelah kematiannya. Nas'alullaha lana wa lakum husnal khatimah wal aqibah wa ayatawallana bi inayatihi wa ra'ayatihi innahu jawadun karim. Kita hanya memohon kepada Allah untuk kita dan kalian semua untuk mendapatkan husnul khatimah, itu kematian yang baik, kemudian akibat yang baik pula, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, melindungi kita dengan perhatiannya dan dengan penjagaannya. Sungguhnya Allah adalah Jawadun Karim, Zat yang maha dermawan dan maha mulia. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab yang atau hadis yang kita baca, dan penjelasannya demikian. Keluarga, harta, tinggal. Yang mengikuti kita adalah amalan. Jelas. Kita lihat aja orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ibrah, pelajaran memang. Karena setiap kejadian itu pasti ada ibrah. Kalau kita mengambil pelajaran. Orang kaya, punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Setelah meninggal apa yang dia bawa? Tidak ada. Keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan. Untuk dianya loh, untuk dianya. Kita bicara untuk mayatnya. Itu. Jadi apa yang menemani dia di alam kubur? Amalannya. Itu yang penting. Tapi Ustadz, kan orang kaya punya kelebihan. Iya, saya tidak bicara itu dulu. Bicaranya yang menemani itu amalmu. Bagaimana? Ya sudah, kamu usahakan apa yang kamu miliki menjadi baik. Itu maksudnya pembahasannya. Paham? Bukan mengejek orang kaya, tetapi berpikir masalah itu. Paham ya? Nah, sama gitu. Jadi kekayaan kita itu dipakai benar-benar untuk menjadi amal soleh yang akan menemani kita. Gitu. Baik, jadi perkara ini perkara yang perlu diperhatikan. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Baik. Qala rahimallah al-hadiyah ashar, yang ke-11 dari hadis dalam bab ini. An Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik, rawahul Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari tali sandalnya, dan api neraka juga seperti itu, dekatnya itu seperti tali sandal. Engkau dan tali sandalmu itu dekat, yang kamu pakai untuk berjalan, maksudnya dekat sekali. Itu demikian. Tetapi ada penjelasannya tentu dari hadis ini. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita baca as-syarah penjelasannya. Qala al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, bi babil mujahadah fi ma naqalahu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, pada apa yang dia telah membuat bab dengan menukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi mengatakan, qala
al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi wan naru mislu dzalik, sebagaimana telah kita terjemahkan. Hadal hadis ini yatadammanu targhiban wa tarhiban. Hadis ini mengandung dorongan untuk kita semangat mendapatkan surga dengan amal-amal soleh, dan juga ada untuk memberikan ketakutan kepada kita untuk kita itu tidak menuju ke api neraka dengan sebab kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah bicara. Baik. Kemudian yatadammanu targhiban fil jumlatil ula. Dalam hadis ini mengandung dorongan untuk berbuat kebaikan di kalimat bagian yang pertama, yaitu wa huwa qaulu sallallahu, yaitu Nabi mengatakan al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi, sebagaimana kita terjemahkan tadi. Wa siraqul na'li, kata siraq an-na'li huwa as-sayru ladhi yakunu ala dhahril qadam wa huwa qaribun minal insan jiddan, yaitu alat berjalan yang ada di punggung daripada telapak kaki, ya, dan dia itu dekat dari manusia sekali, sangat dekat. Wa yatribu bihi al-mathal atau al-misla fil qurb, dan Nabi memberikan permisalan ini dengan kata al-qurb, itu dekat. Wa dzalika li'annahu qad takunu al-kalimatul wahidatu sababan fi dukhulil jannah. Yang demikian itu terkadang satu kata, satu kalimat yang keluar dari mulut seorang itu bisa menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Jadi kebaikan itu tidak dianggap remeh, baik walaupun satu kalimat yang dikeluarkan dari mulut misalnya, yang gampang biasanya yang keluar dibandingkan dengan berbuat sesuatu dengan anggota badan, ya, lebih sulit. Tapi kadang-kadang kalimat dari mulut itu gampang dan bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Seperti mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Misalnya dengan ikhlas, itu menjadi amal soleh yang bisa menjadikan orang itu masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian faqad yatakallamul insanu bil kalimah al wahidah min ridwanillahi azza wa jalla la yadunnu annaha tablugh ma balagat fa idahiyya tusiluhu ila jannati na'im. Maka sungguh seorang itu terkadang berbicara dengan satu kalimat dari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyangka bahwasanya kalimat itu menyampaikan dia pada apa yang telah sampai, maka dia itu disampaikan ke surga yang maha atau surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu demikian kalimat yang baik, seperti kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Atau istighfar misalnya, menyuruh orang kepada kebaikan misalnya. Ini saya contohkan kalimat, ya, tentunya contoh-contoh kebaikan banyak. Ini contoh yang beliau contohkan di sini kan kalimat, sehingga kita jelaskan tentang ucapan-ucapan kita. Insyaallah bagus, ya. Jadi bagaimana Ustaz? Kita sudah banyak beramal ini. Ya terus saja. Memang kita nggak tahu nasib kita itu. Karena nggak tahu nasib kita, kita berbuat kebaikan. Dan kata Nabi, fakul muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan digampangkan, dimudahkan dengan apa yang telah ditakdirkan padanya. Kalau sekarang dia ditakdirkan misalnya itu nanti masuk surga, dia akan digampangkan beramal soleh. Begitu. Nah, kita sudah tahu sekarang, kita gampang beramal soleh, diistiqomahkan. Paham ini? Nah, itu caranya.
Kalau kita sudah tahu kita itu gampang beramal soleh, caranya apa? Dilanggengkan, diistiqomahkan. Nah, tanda baik bagi kita. Itu namanya orang yang bisa berpikir. Ya. Baik. Kemudian, wa ma'a dzalik fa innal haditsa a'ammu min hadza. Fa inna kasratat ta'at wa ijtinab al-muharramat min asbabi dukhulil jannah wa huwa yasirun ala man yasarahu Allah alaih. Bersamaan dengan demikian, maka hadis ini masih bersifat umum, yaitu tentang orang itu bisa menjadikan dia dekat dengan surga, itu masuk dalam surga, itu umum. Maka di sana ada banyak ketaatan-ketaatan. Ada perkara-perkara yang harus dijauhi dari keharaman-keharaman, dari sebab-sebab masuknya surga. Dan itu adalah perkara yang mudah atas orang yang Allah mudahkan atasnya. Yaitu tadi, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Itu maknanya. Kalau Allah sudah mudahkan kita pada suatu kebaikan, berarti tanda baik bagi kita. Nah, kita ikhtiarnya, usaha kita, karena Allah beri kepada kita ikhtiar dan kehendak, keinginan, ya kita teruskan kebaikan itu. Maka kita akan digampangkan kepada perkara-perkara yang menuju ke surga. Allah gampangkan, Allah tidak sulitkan itu. Baik. Fa anta tajidul mu'min alladhi sarahallahu sadrahu lil Islam yusalli birahah wa tuma'ninah wa ansirah sadri atau sadrin wa mahabbatil lisalati. Maka engkau mendapatkan seorang mukmin misalnya yang Allah telah melampangkan dadanya untuk masuk Islam. Dia sholat dengan tenang, rahah, tuma'ninah dengan tuma'ninah, anteng, wansirah sadr, melapangkan dadanya dan mencintai kepada sholat itu. Jadi tidak membenci sholat, digampangkan oleh Allah, mencintai perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Allah cintai, digampangkan. Nah, kalau begitu kita istiqomah, jangan berpaling. Kalau berpaling itu nanti kalian itu jauh dari kebaikan. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah sebutkan dalam ayat, tatkala mereka menyimpang, mereka sendiri yang berbuat menyimpang, Allah pun akan menyimpangkan hati mereka. Jadi mereka sendiri yang berusaha menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati mereka. Dan itu. Jadi doa istiqomah di atas agama. Wa yazki kadalik, kemudian berzakat pula. Wa yasum, juga kemudian dia berpuasa kadalik, demikian pula. Wa yahuj, dia pun berhaji kadalik, demikian pula amal soleh ya. Wa yaf'alul khaira kadalik, mengamalkan, menjalani kebaikan-kebaikan, demikian pula. Fa huwa yasirun alaihi sahhala qarib minhu. Ya. Maka itu adalah perkara yang gampang dan mudah, dekat darinya. Tidak? Dekat, gampang. Dan itu banyak yang mendapatkan demikian kegampangan, kemudahan itu dari amal-amal soleh yang ada. Wa tajiduhu yatajannab ma haramahullahu alaih minal aqwal wal af'al wa huwa yasirun alaihi. Maka engkau mendapati orang tersebut menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan atasnya, dari ucapan-ucapan, dari perbuatan-perbuatan, dan itu gampang atasnya. Dia bisa meninggalkannya, gampang atasnya, karena Allah memudahkannya. Ya. Jadi demikianlah kehidupan ini, demikian. Ya. Gampang kan ke masjid misalnya, gampang itu. Belum tentu semua orang kok mas. Kalau antum hidup dari kecil sampai besar kan bisa mengambil ibrah. Orang ke masjid itu tidak gampang. Jangan hanya sekarang aja, antum dulu ingat-ingat, rotok ingat sidik gitu loh. Oh iya, zaman biyen ya podo wae. Saiki ya kurang lebih orang namanya ke masjid 5 waktu ki ora gampang.
Nah aku wis digambangke, berarti itu rahmat dari Allah padaku. Tapi aku tidak sombong, aku ora sombong, karena kesombongan itu juga menghancurkan apa? Amalan kita. Kita bersyukur kepada Allah nikmat itu, dan kita berharap teman-teman kita pun mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan sombong, karena kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Semua itu dari Allah. Baik. Kemudian qala rahimallah wa amma wal iyadu billah, dan adapun kita mohon perlindungan kepada Allah. Man qad daqa bil Islam dar'an wa sara al Islam thaqilan alaih fa innahu yastaskilu ta'at, yaitu orang yang sungguh merasa sempit dengan Islam. Dar'an itu sempit, ukurannya hanya mungkin 1 dirok, 1 hasta, sempit bagi dia. Wasara al-Islam, jadilah Islam itu thaqil, berat, alaihi atasnya, maka membuat dia berat terhadap ketaatan-ketaatan. Wa yastaskil al-ijtinab al-muharamat, menjadikan dia berat menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Wala tasiru al-jannah aqrab ilaihi min syiraki na'lihi, maka dia tidak menjadi surga itu yang paling dekat kepadanya dari tali sandalnya. Itu maknanya. Jadi surga itu lebih dekat, salah satu lagi dari tali sandalnya, menunjukkan kepada perbuatan yang gampang dan mudah untuk kita bisa raih mendapatkan surga dengan amal-amal soleh. Wa kadzalika an-nar, demikian pula api neraka. Wa hiya al-jumlatu tsaniyatu, itu bagian kalimat yang kedua, fil hadis, pada hadis. Wa hiya lati fiha at-tahdhir, yang padanya mengandung peringatan untuk kita jauhi. Yaqulu an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, semoga salawat dan salam atasnya. Wan naru mislu dzalik, dan api neraka seperti itu pula dekatnya. Kalau kalian melakukan perkara-perkara yang menuju kepada api neraka. Ai aqrabu ila ahadina min syiraki na'lihi, itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kita dari tali sandalnya. Fa innal insana rubbama yatakallam bil kalimah la yulki laha balan wa hiya min sakhatillah wa yahwi biha finnar kada wa kada minas sinin. Maka seorang itu terkadang berbicara dengan satu kata yang dia melemparkan kata tersebut tidak mau tahu, tidak mau ambil pusing, tidak mau berpikir, tidak hati-hati, wa hiya min sakhatillah, dan itu bagian dari yang Allah murkai. Fayahwi biha finnar, akan membawa dia dengan ucapan yang Allah tidak ridhoi tadi di dalam api neraka. Kada wa kada, seperti ini dan seperti ini, minas sinin, dari kalimat yang diucapkan bertahun-tahun. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Wa ma aktsaral kalimat allati yatakallamu biha al-insan ghairu mubalin biha. Betapa banyak kalimat-kalimat yang diucapkan dengannya seorang manusia, dia tidak memperdulikan dengan kalimat tersebut. Asal apa? Asal apa, Mas? Asal muni, asal bunyi. Nerocos terus. Jadi tidak peduli ini kalimat yang baik atau tidak. Kalimat yang mengandung kepada mengajak permusuhan, atau kalimat yang mengandung hal yang akan membawa dia kepada kesengsaraan dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting ya. Jadi kata Nabi SAW itu, man kana yu'minu billah wa yawmil akhir, ya apa Mas? Apa? Falyalqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berucap yang baik atau diam. Maksudnya, kalau tidak bisa berucap yang baik, ya diam saja. Karena itu perkara yang menyelamatkan. Kata Umar bin Khattab, orang yang banyak bicara biasanya banyak dosa. Nah, begitu. Orang yang banyak bicara itu biasanya banyak apa? Banyak dosa. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa ghaira muhtamin bimadluliha, ya, fatardihi finari jahannamah, nas'alullah al-afiyah. Tanpa perhatian, tanpa peduli, sekarang tanpa perhatian apa yang ditujukan dari ucapan tadi, maka akan menyeret dia di dalam api neraka jahanam. Kita mohon pada Allah keselamatan ini. Nah, tunggu ya, bentar ya. Qala rahimallah, alam tarau ila qissatil munafikin alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk haitsu kanu yatahaddatsuna ya'nuna bidzalik an-nabiyya wa ashabahu. Baik. Apakah kalian tidak melihat pada kisah orang-orang munafik yang mereka dahulu bersama Nabi SAW di perang Tabuk, yang mana mereka berbicara perkara tersebut di suatu majelis. Pada apa yang ada di antara mereka, mereka mengucapkan yaqulun. Ya. Afan tadi saya lewat ya. Yaqulun ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba al-sunan wala ajbana inda liqa. Ya. Tidaklah kami melihat semisal orang para pembaca kami ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat arghabu butunan, rakus maksudnya. Sangat rakus. Perutnya besar. Wala akdaba al-sunan, dan orang yang tidak pula paling dusta di dalam ucapan-ucapan lisannya, dan orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Ya'nuna, mereka memaksudkan, yakni itu, ya'nuna, mereka memaksudkan bidzalika, yang demikian itu ucapan-ucapan ini kepada Nabi dan sahabatnya. Mengejek, ucapan yang tidak diperdulikan, ucapan yang tidak diperhatikan, tetapi membawa perkara yang tidak ada obatnya, ya, itu mengejek Rasulnya, mengejek sahabatnya. Baik. Yakni maksudnya annahum wasiul butun min kasratil akli. Itu maksud ucapan mereka yang pertama. Mereka orang-orang yang disebut dengan arghaba butunan, itu orang yang luas perutnya karena banyak makan. Walaisa lahum hum ila al-aklu, tidaklah bagi mereka itu kecuali makan. Itu maksudnya, diejek seperti itu. Wala akdab al-sunan, orang yang paling berdusta, yakni annahum yatakallamuna bil kadhib. Itu para sahabat dan Nabi itu berucap dengan kedustaan. Wala ajaban inda liqa, maksudnya annahum yakhafuna liqa'il adu wala yusbituna bal yafirruna wa yahribuna. Itu maksudnya mereka takut bertemu dengan musuh. Mereka tidak tetap di tempatnya, bahkan mereka lari. Hal yahribun, lari. Ya, sama. Baik. Wa hakada yaqul al-munafiqun fir rasul wa ashabihi. Inilah yang ucapan orang-orang munafik dengan ucapan yang mereka tidak memperdulikan tadi kepada Rasul dan sahabatnya.
Nanti ada kisah itu mereka sampai minta maaf kepada Nabi. Datang kepada Nabi karena sudah ada yang melaporkan, bahkan Nabi mendapatkan wahyu. Sebelum datang laporan itu, Nabi sudah turun wahyu yang menyatakan mereka ini apa? Tidak bisa mencari alasan lagi. Itu sampai mencari tali kekangnya Nabi yang sedang berkendaraan naik onta. Sampai ya Nabi, kami hanya bersenda gurau saja, bermain-main saja. Nabi membaca ayat kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun qad la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Terus diulang-ulang. Nabi tidak memberikan udzur karena Nabi mendapatkan ayat ini. Paham ini? Nah, bahaya. Kita pun bahaya kalau mengejek sunnah Nabi, itu bahaya. Mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.